Bab 5. Cemburu. Untuk beberapa saat aku terdiam terpaku dengan posisi itu. Mas Danang segera mengurai pelukanku dan bangkit berdiri. Aku salah tingkah dibuatnya. Dadaku berdegup kencang. Ada perasaan tidak biasa tiba-tiba menyelinap di dalam sana. Ini bukan perasaan seorang adik pada kakaknya, tapi seperti perasaan wanita pada lawan jenisnya. Mas Danang menatapku. "Kenapa kamu memelukku seperti itu?" tanya Mas Danang pelan. Aku hanya ingin melihat nama pena Mas Danang," ucapku perlahan, hampir tidak terdengar. Mas Danang menarik napas dalam-dalam. "Ayo kita keluar." Mas Danang berlalu melewati diriku dan keluar dari kamarnya tanpa menungguku. Aku salah tingkah dibuatnya. Bodoh. Aku mengutuk diri sendiri sambil memukul pelan kepalaku. Dengan enggan, aku keluar dari kamar Mas Danang dan mengikutinya. Waktu memang sudah lepas isya. Sudah jam 9 malam. Ayah dan ibu juga sudah masuk ke kamarnya. Aku mengikutinya. Mas Danang pergi ke balkon di depan kamar kami. Kamar kami berdua sama-sama di lantai 2 dan dipisahkan oleh kamar mandi. Sedangkan kamar ayah dan ibu ada di lantai bawah. Mas Danang duduk di kursi yang tersedia di sana. Aku mengikutinya duduk agak jauh darinya. "Kenapa mencariku?" tanya Mas Danang. Diana penasaran sama Mas Danang. Mas Danang tidak pernah keluar kamar sekarang, ucapku pelan. "Mas sibuk bekerja, biar bisa beli rumah sesuai keinginanmu, makanya Mas Danang tidak keluar-keluar kamar." "Apa Mas Danang serius dengan memberikan rumah sebagai mahar?" "Serius? 2 rius malahan." "Kenapa Mas Danang ingin sekali menikah denganku?" "Karena Mas pengen menjaga kamu selamanya," ucap Mas Danang tanpa melihat padaku. "Mas bisa menjaga aku tanpa harus menikahiku. Kita kan saudara," desisku. "Diana, kamu ngerti nggak sih? Kita saudara tapi bukan mahram. Banyak hal yang tidak boleh kita lakukan. Sama halnya larangan laki-laki terhadap wanita pada umumnya," Mas Danang berkata dengan penuh penekanan. Aku akan jelaskan ini terakhir kalinya. Dengarkan. Hukum menikahi saudara tiri sudah dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi, di mana diperbolehkan seorang anak laki-laki yang menikah dengan perempuan dari ibu tirinya dan sebaliknya. Walaupun kedua orang tua masih dalam hubungan pernikahan, mau ayah dan ibu bersama, mau mereka berpisah selamanya, kita ini orang lain. Ngerti kamu? Kali ini sepertinya Mas Danang sudah sangat emosi padaku. Apa salahku? Kenapa dia jadi begitu? Aku hanya bisa terdiam tanpa kata, pasrah dengan semuanya. Lebih baik memang aku istiqoroh seperti kata mereka, ibu, ayah, dan calon suamiku itu. Aku akan meminta jika dia tidak baik untukku. Kuharap usahanya tidak akan berhasil. "Sudah malam, Mas. Permisi," ucapku berpamitan, kemudian masuk ke dalam kamarku yang ada di sebelah kamarnya. 5 bulan sudah terlewati. Hatiku makin ketar-ketir menunggu kabar dari Mas Danang. Tinggal sebulan lagi. Apakah dia akan berhasil dengan misinya? Sejak kejadian malam itu, aku tidak berani lagi sembarangan masuk kamarnya ataupun dekat-dekat dengannya. Dia makin galak padaku. Sepertinya mau menunjukkan jika kami ini memang tidak bisa bersama jika tidak menikah. Sungguh menyebalkan. Tiba-tiba sekarang ada rasa rindu di hatiku. Aku selalu menunggu saat pergi ke kampus bersamanya.
saat makan bersama di meja makan rumah kami. Aku seperti orang yang jatuh cinta dan begitu bahagia saat di dekatnya. Padahal aku serumah dengannya. Mungkin karena Mas Danang sekarang selalu menghindariku, jadilah timbul rasa rindu itu. Di, mau ikut aku nggak? Ucap Mas Danang sepulang dari kampus di siang hari menjelang sore. Kemana? Tanyaku. Lihat rumah, jawabnya datar. Rumah? Rumah siapa? Rumah kita. Aku sudah membayarnya. Cash, tanpa utang, tanpa riba, ucapnya menyombongkan diri. Hah? Udah beli? Kapan? Tanyaku. Mungkin saat ini tampangku seperti orang yang habis diputuskan oleh kekasihnya. Menyedihkan. Tamat sudah riwayatku. Dalam waktu 5 bulan, Mas Danang sudah bisa membelikan rumah seperti permintaanku. Akulah Roro Jonggrang zaman modern yang kalah taruhan. Aku yakin sebelumnya pasti dia sudah menabung banyak uang. Tidak mungkin tahu-tahu punya uang banyak begitu saja. Berapa sih penghasilan penulis sebulan? Ya, meskipun aku pernah melihat nominal 20 juta hingga 30 juta tertera di sana, mana mungkin kakakku yang sepertinya sebentar lagi menjadi calon suamiku ini bisa meraih nominal segitu. Seberapa terkenalnya dia di grup literasi itu. Ayo Di, ucapnya lagi, membuyarkan lamunanku. Ah, iya. Aku menurut padanya bagai kerbau dicocok hidungnya. Siapa nama penamu, Mas? Aku coba bertanya lagi. Kali ini aku benar-benar penasaran dibuatnya. Ujang Pena, jawabnya singkat. Matanya tetap fokus menatap jalanan sambil menyetir. Hatiku berdegup kencang saat mendengar nama itu. Penulis dengan nama itu adalah penulis yang dikagumi oleh penghuni grup literasi di media sosial berlogo biru itu. Foto profil siluet tubuh laki-laki berpostur tinggi menghadap matahari terbenam berkelebat dalam ingatanku. Jadi itu kamu, Mas. Aku sempat ingin mengirim pesan singkat di akunnya untuk berbahasa basi dan tebar pesona. Aku pun kagum dan terpesona dengannya. Dan ternyata dia orang yang selama ini selalu bersamaku, bahkan memperjuangkan diriku untuk dijadikan istrinya. Mimpi apa aku ya Allah? Apa di kehidupanku sebelumnya aku menyelamatkan dunia? Kenapa aku jadi lebay? Sebagian muslim tidak ada yang namanya reinkarnasi. Kenapa? Tanya Mas Danang pelan, membuyarkan lamunanku. Kali ini kenapa suaranya menjadi begitu merdu di telingaku? Yang tadinya aku begitu kesal padanya, jadi ingin memekik dan memeluknya. Kamu ngefans juga sama aku? Lagi-lagi dia bertanya. Hah, enggak, sanggahku cepat. Yakin, tapi aku sering menemukan dirimu memberikan love di postinganku. Ah, masa? Mungkin itu kepencet. Aku masih berusaha berkelit. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengakuinya. Nah, kita sudah sampai. Mas Danang menghentikan laju kendaraannya. Kami berhenti di depan sebuah rumah bergaya minimalis bercat biru muda. Di depan rumah ditumbuhi bunga-bunga yang tertata rapi dalam pot. Assalamualaikum, ucap Mas Danang sambil membuka pintu rumah. Dia selalu mengucap salam saat masuk ke dalam rumah, atau bahkan kemanapun, meskipun tidak ada orang di dalamnya, akan dijawab oleh malaikat. Begitu yang Mas Danang katakan. Bahkan pernah dia masuk minimarket dan mengucap salam. Aku tertawa hingga sakit perut saat itu. Kami berkeliling menyisir seluruh ruangan. Kamu suka rumah ini? Tanya Mas Danang. Suka, jawabku singkat.
Aku masih seperti orang linglung mengetahui fakta bahwa Mas Danang adalah laki-laki yang aku kagumi di dunia maya. Kamu mau tinggal di sini? Mas Danang bertanya lagi. Mau? Kamu mau jadi istriku? Mau? Apa tadi? Tanyaku gelagapan. Kenapa aku jawab mau-mau saja? Kamu kenapa sih, Dik? Dari tadi bengong terus kayak ayam makan karet. Mas, memangnya tidak ada pengibaratan yang lebih bagus apa Mas daripada ayam? Kalau ngehalu aja romantis, aslinya sadis. Desisku kesal. Nanti kalau udah halal baru romantis, jawabnya santai. Setelah puas berkeliling, kami pulang kembali ke rumah. Waktu sudah beranjak senja. Rumah yang Mas Danang beli tidak begitu jauh dari rumah kami. Hanya saja letaknya tidak berada di jalan utama. Sesampainya di rumah, aku langsung bergegas ke kamar dan merebahkan diri, sedangkan Mas Danang juga masuk ke kamarnya sendiri. Kubuka smartphone milikku, sambil rebahan aku berselancar ke dunia maya, menyambangi akun media sosial bernama Ujang Pena. Ini memang Mas Danang. Bukankah ini foto saat kami jalan-jalan ke pantai dulu? Pantai yang berada di selatan kota kami. Kenapa aku bisa tidak menyadarinya? Teman dan follower Mas Danang rata-rata perempuan. Tiba-tiba saja aku jadi cemburu. Padahal memang biasanya begitu. Tapi sekarang ada rasa akulah yang memilikinya. Saat aku scroll berandanya, ada postingan baru yang diposting tadi pagi, sebuah puisi. Dan seperti biasanya, komentar ratusan membanjiri kolom komentar. Perlahan kubaca puisi itu. Insan bernama kekasih, debar hatiku membisik rindu. Ingin aku katakan, kau gadis idaman. Adakah mungkin kau kumiliki? Ingin aku jadikan insan bernama kekasih. Keayuan yang tergambar, lukisan nur iman, bersulamkan keindahan santun perkataan. Bagai putih salju mendinginkan hangat perasaan, mengusir segala resah di jiwa. Ku sampaikan salam ucapan mesra dan merisik kabar berita. Masihkah ada peluang untukku melapaskan cinta? Upama rembulan jatuh ke riba, mendengar kabaran darinya. Padaku kau memendam rasa. Padamu, oh Tuhan, ku mohonkan keredaan, nur kasih yang kudamba kekal hingga ke surga. Hanya satu yang kupinta, kebaikan darinya. Moga diperliharakan tulus cinta kita, agar kukuh ikatan yang murni bahagia selamanya, dengan lapas pernikahan yang mulia. Datanglah kasihmu dalam diriku, menghiasi ruang hatiku. Akan kusambutnya dengan sujud penuh kesyukuran. Kuharap jalinan kan berpanjangan, selagi kasih yang terbina karena cinta kepadanya. Kau kusayangi, teman sejati, dikaulah sesungguhnya insan bernama kekasih. Aku berbunga-bunga membacanya. Aku merasa puisi ini ditunjukkan untukku. Aku memekik kegirangan sambil membekap mulutku dengan bantal agar suaraku tidak keluar dari kamar ini. Tidak hanya itu, aku berguling-guling di tempat tidurku sendiri. Setelah puas meluapkan perasaanku, kuraih lagi benda pipih dengan layar 7 inch itu. Dengan penasaran, ku baca semua komentarnya. Mau dong jadi kekasihnya, tulis akun bernama Putri Zainal.
Pertemukan aku dengan pangeranku, Tuhan. Tulis akun suci. Dan masih banyak lagi komentar memenuhi kolom komentar di postingan itu. Aku menunggumu, tulis akun bernama Nurul Komariah. Semoga segera dipertemukan dengan kekasih halalnya. Balas akun Ujang Pena alias Mas Danang. Halalin aku dong mas, dibalas lagi oleh Nurul. Mas Danang membalasnya dengan emosion sok imut. Hatiku bergemuruh, ada perasaan cemburu di dalam hatiku. Aku yang tadinya berbunga-bunga mendadak emosi. Bergegas aku bangkit dari rebahan dan keluar menuju ke kamar Mas Danang. Tanpa mengetuk pintu ataupun mengucapkan salam, aku langsung menarik handle pintu dan membuka begitu saja. Ah! Aku berteriak kencang karena melihat pemandangan tidak biasa terpampang jelas di depanku, menodai kesucian mataku. Bersambung.